Jadi gitu. Insya Allah kita masuk sholat isya jam berapa? Jam 13 Udah masuk ya? Belum ya? Belum. Oh belum ya? Masih bentar lagi. Kalau misalnya masih isya, tolong ingetin Bu ya, kita sholat isya dulu. Nanti lanjutkan sedikit aja. Nah itu baru kalau mau pulang boleh, atau kalau ada pengajian berikut boleh. Supaya mendalam sedikit ya. Nah Buya siap memberikan tuntunan karena memang bidang Buya penulis buku dan sekaligus ya ulama untuk praktek sehari-hari, bukan mercusuar, bukan komersial. Kita nggak jual ayat Allah, kita suruh jual beli itu enggak. Ini murni aja, karena Buya digaji sama Allah dalam bentuk lain. Nggak usah ragu, nggak usah keluarkan apa-apa dengan itu. Cukup iuran untuk makan sendiri 5.000, kumpulin gitu kan, beli buah kayak untuk acara berikutnya. Sambil kita dengan tausiah sambil makan kacang apa gitu, rebus gitu, supaya masjid tidak jadi beban. Ya, untuk kita sini 5.000 daripada ngopi 5.000 juga. Nah itulah tabungan kegembiraan kita Pak. Iuran namanya istilahnya apa ya? Hikmah. Nanti bisa Pak Jabas bisa jelas itu hikmah itu kalau kita sudah mulai begitu pengorbanan, maka Allah akan meminta kita bersama sedekah dari sendiri. Nah doanya jadikan hikmah kami hari ini 1.000 kali lipat dari itu. 1.000 kali 500 berapa? Ya 5.000 kali 1.000 berapa? 5 juta. Mau nggak dikaji 5 juta balasannya? Mau ya? Enggak. Maka Allah akan datangkan. Kalau perlu kita kirim rekening sama orang, rekening gue ya Allah. Aku mau bagi gue nih. Sedekahkan aja untuk makan kita sendiri. Ini contoh untuk mamor ke masjid supaya nggak ada beban ke orang lain. Kita dulu mau belajar nih. Ya, nanti bisik-bisik sama ketua DPR. Saya nggak mau 5.000, saya 1.000 aja deh. Saya 500 aja deh. Saya 1 juta aja deh boleh. Tujuannya adalah bahwa kita mau menyerahkan diri sama Allah supaya rezeki kita jauh lebih banyak. Oke Pak ya? Nah jadi kembali kepada tuntunan agama. Syariat adalah mana yang wajib, mana yang sunnah dibaca, saya terbati kita amalkan karena Allah Ta'ala berdasar Al-Quran dan Islam. Ilmu tariqah ya, yang ilmu diamalkan karena Allah. Kita patuh kepada Allah dengan tata cara tertentu tariqah. Dapat hakikat diri ialah dibaca oleh kacamata zahir dan batin, tahu tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Kita mengenal diri dan mengenal Tuhan akan menjadi patuh. Terakhir ma'rifatullah. Barang siapa mengenal dirinya akan menjadi bodoh betul. Nah, dia bagaikan sebuah biji kelapa rukun agama itu. Kalau kita bicara terus tentang hukum-hukum fikih segala macam itu baru bicara kulit. Banyak yang bertentangan itu dan kita buang waktu. Kalau kita bicara thariqah itu amalan, mulai bermunajat kita berbaik, tersenyum, baik semuanya, berhikmah, mengeluarkan zakat, membantu orang lain, membantu teman sendiri, istri sendiri, adik dan kakak sendiri. Apa yang bisa kita bantu? Dengan uang atau dengan tenaga, dengan niat yang baik, thariqah. Hakikat tempurungnya yang melindungi isi. Kalau kita bicara hakikat tasawuf juga bisa coba aja berjenggot-jenggot terus di masjid turun, nggak mandi bau malah harus itu egois. Harus terjun masyarakat, bersihkan halaman masyarakat, bersihkan WC masyarakat, digaji sama Allah itu. Boleh bilang besok saya mau bersihin WC saya mau bersihin halaman, boleh nggak? Saya punya kain lap dan sapu saja. Rezekinya banyak tiba-tiba. Kalau kita bicara ma'rifatullah dilengkapi sedikit, dibagaikan isi kelapa itu ada intinya, tidak bisa diajarkan semua kecuali pada ahli.
Jadi rukun agama itu menyatu dia. Kita juga bersyariat, bertarekah, berhakikat dan beramal. Inilah pelajaran Buya. Sehingga ini adalah pelajaran bagian dari yang terpisahkan inti dari kajian pengajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi nggak usah teriak-teriak lagi nanti minta sama Allah. Cukup di rumah dulu di sejadah. Ingat pada sekali. Pegang aja. Dan jangan kelihatan sama istri kita menangis. Menangis sama. Dibayar. Ada pertanyaan? Jangan ragu-ragu bertanya. Setuju nggak kita mulai ada perubahan Pak di masjid ini? Mumpung masjid ini small nice, kita bikin ramai. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya Pak ya? Setuju. Setuju ya? Bikin ramai. Ya bikin ramai. Buya sebenarnya banyak agenda, ditunggu di beberapa daerah. Labuan Bajo, NTT, NTB, Makassar, Papua, Sumatera Barat, Lampung, 17 provinsi, 20 provinsi sudah menunggu Buya untuk bercerita, berbagi ilmu karena samudra ilahi itu luas. Tapi karena Buya sudah memutuskan ya udah 5 hari sini Pak Haji Abbas, supaya konsisten Buya menyampaikan ini. Buya pergi, Bapak sudah bisa melaksanakan usaha memakmurkan masjid. Nah itu tujuh amirnya. Ini bagian acara tausiah, ini bagian hikmahnya, ini yang cari konsumsi kita untuk acara, ini bagian zikir-zikirnya. Nanti kita tawasul. Wah ini Bapak, nanti Bapak jadi senang, sangat mencintai masjid. Bapak ditunggu oleh malaikat, dibangun oleh malaikat tengah malam. Buya Al-Fatihah kan Bang, karena Bapak namanya ada di Buya. Bapak nggak bisa lagi tidur, dibangun sama malaikat. As-salatu khairum minan naum. Disegol sama malaikat. Mulai malam hari ini juga. Mau nggak? Dan tinggal suruh bangun nanti. Buya tunggu di sini. Kalau perlu jam 2:30 bawa anduk pakaiannya mandi di sini. Mandi sana. Saya itu tahajud bersama kita. Ada masjid dia? Dia ada di sini nih. Bawa anduk, bawa pakaian, mandi syahadat lagi. Kita ulang tahajud dan sholat taubatan nasuh. Ini nggak main-main nih Pak. Yang mulia semuanya. Karena Buya merasakan dari kecil dididik di masjid. Kan imam senang ya kalau kita baca doa imamin aminnya benar gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai senang nggak kita jadi imam memimpin doa seperti itu? Tapi kita baru selesai salat langsung pulang. Apa maknanya salat? Harusnya imam selesaikan dulu mimpin doanya gitu kan. Itu mantap. Nah sekarang Buya anggap semuanya mau belajar, mau menguasai ilmu agama lagi yang mantap. Mau ya Pak ya? Iya. Insya Allah. Ya Allah. Yakin? Yakin. Baca bismillah. Nah oleh sebab itu duduklah. Bisa nggak ingat wajahnya masing-masing? Sudah masing-masing. Coba mulai ya. Ingat wajah masing-masing, enggak dipotret dulu boleh. Masing-masing ya, masing-masing. Masing-masing. Artinya? Walau hidupin aja, matiin dulu.